yang pada saat itu keluarganya itu kasusnya itu adalah pasien gagal ginjal yang harus melaksanakan cuci darah. Ditolak oleh sistem pendaftaran karena di situ disebutkan status kepesertaan PBI-nya sudah berubah menjadi nonaktif tanpa ada notifikasi sebelumnya. Betul. Terus ketika itu nggak bisa dapat sehingga tidak bisa dilayani oleh rumah sakit. Tidak mendapat pelayanan. Nah, jangan sampai pada saat ini lakukan pembaruan data, semua saling tolak-menolak dari pemerintah. Selamat sore Sobat Sindo, kita ketemu lagi di The Comment. Sore ini saya sama Bang Ike yang akan membahas tentang sengkarut dari penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Nah, dari sengkarut kemarin itu, akhirnya hari ini tadi ya, para menteri, ada Mensos, Menkes, Menq, dan Dirut BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan sama Bappenas ya? Ya, sama Bappenas juga. Konsultasi ke pimpinan DPR mengenai sengkarut pembayaran iuran ini ya. Nah, apa yang tadi di poin-poin itu Bang, yang diomongin Bang? Nah, kalau poin-poinnya ya... Dari Menkes ngomong apa, ini ada Bang? Kalau dari Mensos mengatakan sedang melakukan pembaruan data. Kemudian kalau Menkes mengingatkan pihak rumah sakit, apabila ada pasien PBI BPJS, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, dalam kondisi apapun tetap diterima dulu. Tapi nanti soal klaimnya dan hal lainnya, itu nanti di belakangan proses. Jadi yang penting pasien ini tertangani dulu. Kalau Menq bilang ya anggarannya ada, sedang disiapkan untuk masa transisi ini, dan akan diproses untuk pembayaran langsung ke rumah sakit. Nah, poin sebenarnya utamanya memang di pembaruan data yang sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Tunggal Sosial ya, Nasional. DTKS, Data Tunggal Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan Sosial Nasional ya. Nah, sebelum ke membahas pertemuan tadi ya, kita review dulu Bang. Review dulu, betul. Program BPJS kemarin sempat bermasalah dalam 2 pekan kemarin ya. Dalam 2 pekan kemarin itu, kalau berita yang sempat kita angkat, apa saja yang ditemui para penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan ini yang menjadi kendala di lapangan Bang? Kalau lihat pemicu viral di awalnya ya, kalau yang aku ikuti dari perkembangannya dari pekan lalu itu, ini karena ada pasien memperlihatkan keluarga pasien menangis histeris di sebuah rumah sakit di wilayah Depok dan beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, yang pada saat itu keluarganya itu kasusnya itu adalah pasien gagal ginjal yang harus melaksanakan cuci darah. Hemodialisa. Ya, hemodialisa. Nah yang tiba-tiba ditolak oleh sistem pendaftaran. Ditolak oleh sistem pendaftaran karena di situ disebutkan status kepesertaan PBI-nya sudah berubah menjadi nonaktif tanpa ada notifikasi sebelumnya kepada pasien atau keluarga ya, pasien. Tanpa ada pemberitahuan juga ya. Betul. Jadi dia jadi nonaktif. Betul. Terus ketika itu nggak bisa dapat sehingga tidak bisa dilayani oleh rumah sakit. Tidak mendapat pelayanan. Tidak mendapatkan pelayanan dari rumah sakit. Ya, terus itu bukan cuma satu itu ya? Bukan. Kemudian ada hal di kasus rumah sakit yang lain dalam kasus emergensi, kemudian ditolak oleh pihak rumah sakit setelah dicek oleh sistemnya, status kartunya juga nonaktif. Ini silent deactivation ini yang memang pemicu utama sehingga menjadi viral, menjadi ramai. Dan itu bukan hanya di Depok, di Jabodetabek ya? Ya, betul. Hampir semua pasien yang terdaftar sebagai PBI BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama. Ini sebenarnya yang perlu kita minta tanggapan dari pemerintah memang ya. Kalau dari di Sindo Prime pada saat perbincangan dengan Dirut BPJS Kesehatan itu mengatakan sedang ada pembaruan data. Oke, kita setuju dengan pembaruan data. Tapi pembaruan data itu apakah sudah pernah disosialisasikan? Karena kalau dari Dirut BPJS mengatakan pembaruan data itu berada di DTKSN itu tadi,
data tunggal kesejahteraan sosial nasional itu tadi, kesejahteraan sosial nasional itu tadi. Nah, di data tunggal ini yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Nah, jangan sampai pada saat ini lakukan pembaruan data, semua saling tolak-menolak dari pemerintah. Siapa yang harus memberitahukan kepada peserta BPJS Kesehatan bahwa mereka sedang mendapatkan pembaruan data. Oke. Untungnya ini langsung ditanggapi DPR ya Bang ya? Ya, ditanggapi di DPR dan DPR meminta untuk langsung segera ya. Jadi apapun kondisinya, pasien yang memang butuhkan perawatan, sementara status PBI BPJS Kesehatannya itu nonaktif, tetap harus dilayani oleh rumah sakit. Nanti semua bilnya wajib. Nggak boleh ada penolakan. Sempat ada penolakan. Kemudian dikatakan, oh ya kami butuh data verifikasi. Kemudian keluarga pasien harus datang ke dinas sosial dulu, minta surat. Wah, panjang ininya, urusan birokrasinya. Kasihan juga ya, padahal itu harus mendesak. Oke, itu tadi ya, berarti kita coba kita dengerin dulu. Ada statement dari Wakil Ketua DPR, Bang Dasko sama Mensos. Mensos. Kita dengerin dulu. Kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah bagian dari transformasi data. Jadi kalau Presiden bicara transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data. Untuk keperluan itu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025 yang harus jadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam menyalurkan subsidi sosial maupun bantuan sosial. Salah satu diantaranya adalah bantuan untuk penerima bantuan iuran atau PBI. Sudah ditentukan alokasinya 96,8 juta setiap tahunnya, di mana ini dibagi ke seluruh daerah. Datanya itu adalah dari DTSen yang kemudian dimutakhirkan beserta beberapa daerah yang ada. Bupati wali kota mengusulkan setiap bulan ya untuk warganya yang mendapatkan PBI. Setelah kita cocokkan, kita lakukan verifikasi, validasi, baru kita tetapkan kemudian alokasinya untuk setiap kabupaten kota. Tahun lalu ini evidence base-nya ya, tahun lalu itu ada 13 juta lebih yang dimutakhirkan atau dinonaktifkan. Pemerintah memberikan kesempatan untuk reaktivasi. Ada 87.000 lebih yang melakukan reaktivasi dari 13 juta yang dinonaktifkan. Saya terima kasih kepada Prof. Dasko ya, yang hari ini mengumpulkan kita semua dan memberikan dukungan untuk mengatasi dinamika-dinamika yang ada di lapangan. Ya, sampai 3 bulan ke depan kita diberi kesempatan untuk merespon ya keluhan atau kekurangan-kekurangan dari mekanisme yang kita buat. Ya, jadi ada pemutakhiran itu. Tahun ini itu diperkirakan ya sementara ini masih 11 juta yang akan dinonaktifkan. Tetap dengan bisa melakukan reaktivasi dan diharapkan oleh DPR nanti reaktivasinya lebih cepat. Yang kedua disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Saya kira itu tambahnya dan saya terima kasih dukungan yang luar biasa hari ini untuk kita semua. Kita minta dukungan transformasi data itu didukung oleh masyarakat luas
masyarakat luas boleh melakukan verifikasi, validasi, boleh melakukan usul dan sanggah melalui saluran yang kami buat, diantaranya adalah aplikasi Cek Bansos 021121, 021171 untuk call center, dan juga ada WA center. Jadi, nah, kita koreksi ya, bukan DTKS ya, tapi DTSen. dari DTKS itu berubah menjadi DTSen, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, sekarang berarti bolanya ada di Kemensos ya? Bolanya ada di Bolanya Kemensos. ada di situ, posisinya harus segera diselesaikan tuh pembaruannya dari yang tahun ini ada 11 juta tuh tadi katanya kan? Ya, 11 juta, kemudian nantinya setiap tahun akan menjadi 9,8 juta. Turun memang ya. Ya harus turun ya. Harus turun. Karena tahun kemarin 13 juta Ya, ya yang dikoreksi. Tahun ini 11 juta. 11 juta. Ya. Kemudian untuk ke depan 9,8 Ini memang setiap tahun. jadi PR Kementerian Sosial, tapi sebenarnya ini juga Kementerian Sosial kan turun ya, Ya. ke pemerintah daerah, dari pemerintah daerah turun ke ya kecamatan, kelurahan, RT, RW, RT, ya kan. Nah di sini nih RW, RT ini juga harus benar-benar ini ya, harus benar-benar memantau, dia harus turun ke lapangan banget, memastikan mana yang beneran berhak menerima, mana yang enggak. Jangan sampai kejadian kayak yang NTT kemarin, Bang. Oh, banyak. Yang NTT kemarin yang mohon maaf anaknya memilih Mengakhiri hidupnya, itu ternyata dia nggak menerima bantuan loh, Bang. tidak menerima bantuan Dan sama itu sekali. RT RW nggak tahu kan ternyata kan. Nah ini jangan sampai kejadian yang seperti itu ya kan. Karena data NIK-nya ternyata belum kelar urusannya. Ini berarti mulai dari data NIK juga harus dirapiin lagi Data ya. NIK harus dirapikan. Nah, ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Kalau seandainya tadi Gus Ipul ya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan karena memang ada pembaruan data menjadi ke DTSen itu, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Ini mengacu kepada data yang mana? Siapa yang akan menjadi wasit terakhir? Apakah dari Kementerian Sosial? Tentu akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena kan dimulai dari tahapan di bawah. Ya. RT, RW, kelurahan atau kepala desa, kemudian naik lagi gitu ya, naik lagi ke camat gitu, naik ke bupati gitu. Ya. Nah, kemudian kan kita juga memiliki data jumlah masyarakat miskin di Indonesia yang diterbitkan oleh BPS. Ya. Apakah indikatornya sama? Yang oleh tenaga sensus ya. Iya. Hmm. Apakah registrasi sosial ekonomi masyarakat? Nah itu kan nantinya akan Apakah data disinkronis, indikatornya yang paling utama ini indikator dulu. Oke. Indikatornya sama atau tidak? Katakanlah kalau dari Kementerian Dalam Negeri umpamanya misalnya menggunakan data berdasarkan NIK dan pekerjaan yang rumahnya, kehidupannya, tempat tinggalnya diverifikasi oleh RT, RW, kepala desa atau lurah itu naik berjenjang ke atas. Tapi kalau dari BPS kemudian menentukan, oh masyarakat ini punya sepeda motor. Ya. Artinya kalau punya sepeda motor, taraf hidupnya sudah lebih baik. Dia bukan golongan miskin. Bukan golongan miskin. Oh, iya. Yang jadi pertanyaan, Penetapan itu kalau dia punya sepeda motor butut, yang sudah usianya lebih dari 10 tahun, nggak bayar pajak pula. Nggak bayar pajak pula, dan itu digunakan sebagai kendaraannya untuk mencari uang, Ya. seperti ojek pangkalan, terus kurir. Ya. Ya kan banyak sepeda motor butut. Kalau mungkin ojek online, mereka kan ada batasan usia kendaraan sepeda motor kan, kecuali kalau yang ekspedisi. Ojek online yang menggunakan ekspedisi. Di desa-desa juga banyak tuh. Ya, desa-desa banyak. Bahkan kemudian buruh tani pun yang pekerjaannya hanya menerima upah membawa hasil panen panen padi ke tempat penggilingan gitu. Apakah mereka sudah dianggap karena sudah punya sepeda motor kemudian dinyatakan? Nah, itu harus disamakan persepsinya dulu itu. Persepsinya harus sama. Posisinya menetapkan, oh ini golongan miskin, ini
rentan miskin, ini sangat miskin kan ya? Ya. Posisinya berarti harus disamakan dulu. Nah itu apakah itu sudah itu kan kalau nggak salah DTSN itu kan berdasarkan peraturan presiden ya? Ya, ada undang-undangnya ada, ada undang-undang. Perpres ada terkait dengan Berarti soal udah satu jelas, data, kan? sudah jelas. Ada undang-undang, ada perpresnya, oke? Tapi yang kita pahami sekarang, yang kerap kali terjadi ya Sobat Sindo ya, ego sektoral masing-masing lembaga, kementerian lembaga ini sangat tinggi. Mudah-mudahan ini udah nggak ada lagi ya dengan Seharusnya ya sudahlah mengacu saja pada undang-undang atau perpres yang ada. Kalau memang di aturan perpresnya kategori masyarakat miskin itu 1, 2, 3, 4 dan itu dijalankan oleh BPS, harusnya Kementerian Dalam Negeri punya aturan. Kalau memang tidak sesuai, sampaikan ke Presiden, revisi perpresnya gitu.